bergabung bersama kita. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ya, tentu kita belajar, ya. Bapak akan jelaskan terlebih dahulu nih rambu-rambu yang kita pakai untuk kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Nah, jadi Bapak harapkan selama kegiatan proses pembelajaran coding, ya, bersama dengan Pak Yosef, kalian yang pertama nih, usahakan on kamera, ya, on cam, ya, diusahakan on cam. Kemudian, ya, ketika kalian on kamera, diusahakan juga audionya dimatikan atau audio off cam, ya. Oh, audio ya di off kan, ya. Kemudian, nah setelah proses penjelasannya Pak Yosef, ya, kalian saat penjelasan, ya, jangan memotong, ya, jangan dipotong dulu, ya, jangan dipotong, biar kita dulu, ya. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan boleh nanti tuliskan di chat room, ya, boleh dituliskan di chat, atau kalian pakai reaction yang raise hand, ya, nanti Kak Yosef akan kasih waktunya, ya, gitu, ya. Baik, Pak Yosef, ya Pak, ya? Yep. Oke, ya. Kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa, ya. Berdoa, Bapak minta tolong untuk Ibu. Nah, silakan Ibu Krisna. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat semuanya. Sebelum mengawali Zoom belajar bersama dengan Kak Yosef, ya, hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak boleh mengambil sikap yang baik dan memusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata di dalam surga. Kami anak-anak-Mu mengucapkan syukur kepadamu atas nafas kehidupan baru yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini kami dapat bertatap muka dengan teman-teman kami untuk belajar bersama mengenai coding, meskipun masih melalui media Zoom. Bapa, berkatilah narasumber kami dari Optima Solusindo dengan berkat kesehatan dan keselamatan, sehingga nantinya dapat mendampingi kami selama belajar hari ini. Kami mohon kelancaran dalam setiap proses belajar yang akan kami lalui pada hari ini. Semoga Bapa berikan kepada kami semangat belajar yang tinggi, sikap penuh daya juang, tekun, rasa tanggung jawab, sikap pantang menyerah, dan juga tidak pernah lupa untuk mengembangkan budaya kasih dengan berbuat baik kepada sesama dalam hidup kami. Sehingga nantinya kami akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik untuk memuliakan nama-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga mendoakan orang tua kami dan seluruh anggota keluarga kami di rumah. Berikanlah selalu berkat kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan pada hari ini. Bapa, semoga segala hal yang akan kami pelajari pada hari ini dapat membawa manfaat bagi hidup kami di masa mendatang. Akhirnya kami serahkan kepadamu ya Bapa, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bu Krisna. Nah, oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ya, semuanya on cam, semuanya on cam. Kemudian semuanya mic-nya di-on-kan, ya. Kita akan bersama-sama nih, ya, mengucapkan salam Tarakanita, Bapak Pandu, ya. Siap semuanya? Oke. Salam. Satu hati. Satu hati, Satu semangat. Tarakanita. Yes. Ya, oke. Bapak saya masih belum kompak nih, ya. Sekali lagi, ya. Semuanya on cam, semuanya mic-nya di-on-kan,
ya. Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat. Oke, terima kasih semuanya. Nah, oke. Kemudian nanti akan ada pengantar dari Pak Ignas ya. Waktu tepat saya persilahkan untuk Pak Ignas. Terima kasih kepada Pak Andreas Triwaluyo untuk waktu dan kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Optima Solosindo Informatika. Terus kemudian dalam hal ini sebagai narasumber kita, Pak Yosef Yuwono yang dari Optima, berkenan nanti untuk menjadi narasumber kita akan mendampingi selama proses kita dari saat ini sampai selesai nanti. Begitu, sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Yosef Yuwono, juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Tarakanita 2, ada Pak Yono, kemudian SD Tarakanita 4, kebetulan Bu Emel hari ini juga sedang bersamaan ada monitoring dari yayasan dari pengurus, maka tidak bisa bergabung bersama kita. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang mewakili dari SD Tarakanita 4. Ada Bapak Ibu gurunya, wali kelasnya ya, dari kelas 6. Kemudian kepada Bapak Ibu guru dari SD Tarakanita 1, SD Tarakanita 2, juga SD Tarakanita 4, yang juga berkenan mendampingi putra-putrinya kelas 6 untuk bergabung dalam kegiatan yang akan sama-sama kita ikuti, belajar coding. Saya sapa dulu. Selamat pagi semuanya anak-anakku, kelas 6, dari SD 1, SD 2, dan SD 4. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Semoga kalian tetap semangat. Kita akan belajar coding bersama Bapak Yosef Yuwono. Ini kesempatan yang kesekian kali ya. Beberapa waktu lalu kita juga sudah belajar bersama-sama, juga dengan narasumber yang sama, Pak Yosef Yuwono. Kali ini juga hadir lagi beliau. Nah, semoga anak-anak berproses dari awal sampai selesai nanti, benar-benar bisa mengikuti sesuai arahan, seperti yang Pak Andreas Triwaluyo tadi sampaikan di awal. Jadi harapan Bapak, harapan kita semuanya, kesempatan ini kita manfaatkan baik-baik, sehingga tidak berlalu begitu saja. Tidak sekedar kita buang waktu sehingga capek, tetapi ketika berakhir kita tidak buang waktu. Nah, kita berharap semuanya apa yang akan disampaikan oleh Pak Yosef Yuwono itu dapat kita serap, dapat kita mengerti, kemudian nanti dapat kita aplikasikan di dalam pembelajaran, dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapannya semuanya begitu. Beruntung sekali anak-anak sudah selesai ujian ya, sudah selesai ujian. Nah, ini waktu setelah ujian, tentu saja nanti tinggal kita akan mempersiapkan, mungkin ada graduation, ada pengumuman kelulusan. Nah, sekarang kita masih dapat ilmu setelah ujian. Semoga ilmu ini sungguh dapat bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan kepada anak-anak semuanya, selamat mengikuti proses pembelajaran coding ini sampai selesai nanti dengan penuh semangat, ya, dengan penuh semangat. Kepada Bapak Yosef, saya sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Yosef. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Andreas Triwaluyo. Ya, baik Pak Ignas, terima kasih ujangannya. Nah, tadi ya yang disampaikan Pak Ignas ya, kita masih nih waktu yang kita gunakan hari ini ya, ini nanti kita ke depannya ya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi jangan sampai terlewat. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya ya. Kalau kurang paham juga silahkan bertanya. Jangan malu, kalau malu tulis di chat room ya, gitu ya nak ya. Nanti akan ada baru yang membantu ya, gitu ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke acara pembelajaran hari ini, nah, kita
akan mengenal lebih dalam nih tentang sosok Pak Yono ya. Bapak akan bacakan. Halo Pak. Ya, Pak. Silakan ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, di sini ya kita biar kenal sama Pak Yosep ya. Ini Pak Yosep itu nama lengkapnya adalah Yosep Yono. Kemudian ini lahirnya di Wonogiri ya, tanggal 24 November 1995. Berarti usianya masih muda. Nah, bekerja di Optima Solusindo ini sejak 2019. Nah, kemudian event yang pernah diikuti itu Max X atau Max Block Regional dan Barat Jabodetabek. Nah, Jabodetabek tahu kan ya? Panjangannya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya. Nah, kemudian, ini penghargaan yang pernah diraih sebagai pendamping atau pelatih. Nah, berarti ini kalau tidak salah nih kita belajar bersama dengan Kak Yosep, karena Kak Yosep pernah yang pertama nih juara satu ya, atau Max Block Regional bagian Jabodetabek kategori SP 2019. Kemudian nomor 2 juara satu Max X atau Max Block Regional Barat Jabodetabek kategori SD. Tadi ada SD juga ya. Kemudian juara 2 Max X atau Max Block Regional bagian Jabodetabek kategori SD tahun 2019 Tarakanita Pluit. Nah, ini anak-anak Tarakanita Pluit kemarin ya, tahun 2019. Kemudian nomor 4 ada coach terbaik dalam kompetisi Max X Jabodetabek tahun 2019. Dan nomor 5, kontestan yang mewakili Indonesia dalam Max X World Championship di Guangzhou pada tanggal 28 November 2019 ya. Guangzhou itu di mana? Nah, wah hebat sekali ya, ini pengalamannya Pak Yosep sangat luar biasa ya. Kita bisa bertemu dengan Yosep. Terima kasih Kak Yosep telah hadir ya. Nah, baik anak-anak, kita lanjut ya. Kita langsung saja ke Kak Yosep nih. Kita serahkan sepenuhnya ke Kak Yosep. Silahkan Kak Yosep. Oke, terima kasih Pak atas buat kenalannya. Oke, jadi langsung saja ya kita mulai. Hari ini kita akan bermain lagi dengan coding menggunakan Scratch. Oke, jadi silakan linknya udah kakak share ya di chat. Mungkin ada yang baru join. Kakak kirim lagi. Oke, kakak kirim lagi. Ini bisa kalian kalau kalian pakai laptop itu bisa banget ya, kakak rekomendasikan pakai laptop. Kalau misalkan tidak pakai laptop atau komputer, bisa pakai tablet. Ya, bisa pakai tablet. Juga bisa, hanya kita bikin gamesnya, soalnya juga nggak menggunakan keyboard atau mouse ya. Kalau misalkan menggunakan HP, ya itu juga boleh, cuman kalian harus ekstra sabar. Ya, kalau kalian pakai HP, kalian harus ekstra sabar. Oke? Jadi langsung saja. Ya, kita udah pernah ya di bulan Desember kalau nggak salah kita membuat game juga. Di pertemuan ini kita akan membuat games lagi. Oke, gamesnya apa? Seperti ini. Oke, kita akan bikin games Q&A. Ya, Q&A kita bisa bikin games tanya jawab. Ya, tanya jawab. Cuman di sini yang kakak akan sampaikan adalah Q&A berupa matematika. Ya, jangan asal dulu ya. Aduh, game matematika, belajar matematika nih enggak. Kita hari ini akan bermain dengan matematika. Oke. Jadi di sini kita akan mulai. Oke. Selamat datang di Medquiz. Nah, siapa nama kamu? Nanti games ini akan nanya, siapa nama kamu? Kakak akan jawab nih. Namanya Yosep. Halo Yosep, mari kita mulai. Nah, dia mengenal kakak nih. Lalu ada soal matematika nih, 2 tambah 4, 6. Oke. Kalau benar, dia akan kasih soal benar. Kalau salah, 3 tambah 10. Kakak jawab salah nih ya. Sampai 0 nih, kakak jawab salah. Nah, ya suara dudu. Nah, itu. Jadi nanti kita akan membuat game Q&A seperti ini ya. Nanti kita kembangin berjalan waktu ya. Oke. Gila. Keren banget. Kalau ada pertanyaan atau apa bisa langsung di raise hand, atau mau bertanya bisa langsung ditanyakan di chat. Oke. Jadi silakan buka sketch-nya via website. Kakak akan gunakan via aplikasi ya. Oke. Jadi langsung saja kita mulai. Oke.
untuk perkenalan awal, eh, kakak akan jelasin lagi. Jadi di sketch ini kakak bagi jadi 4 bagian. Pertama adalah code area yang di sini. Oke. Yang kedua adalah script area. Yang ketiga adalah stage area. Dan keempat adalah status areanya ya. Oke, kita bagi 4. Walaupun kakak udah pernah kakak kasih tahu ya, kakak ulangin lagi. Oke. Jadi silakan buka sketch sambil nunggu teman-temannya. Oke. Kita harap untuk membuka sketchnya tidak ada masalah ya, tidak ada kendala ya. Oke. Dan juga kita sudah tidak familiar dengan aplikasi ini. Oke. Jadi pertama yang harus kita siapkan, kita akan memilih karakter kita. Oke. Karakter kita di sini masih kucing. Oke, di sini yang join itu ada banyak ya, ada 190-an ya. Kakak tidak mau kita membuat game sama semua, pakai kucing semua, nggak mau. Oke, kakak pengennya kalian pilih karakter kalian masing-masing. Oke, jadi bisa kalian ke sini. Nih, kita pilih. Oke, right, kita klik. Nah, silakan kalian pilih karakter sesuai yang kalian inginkan. Ya, jika kalian sudah tahu bagaimana cara mengupload gambar dari desktop atau komputer, silakan, itu boleh. Kalau misalkan yang belum bisa, silakan kalian pilih karakter yang ada atau yang sudah disediakan oleh sketch-nya. Ya, karakter ini nantinya akan menjadi chatbot, ya, chatbot atau asisten kamu untuk menanyakan soal-soalnya. Ya, silakan kau pilih siapa nih yang ingin menjadi host-nya nih. Ya, bisa Cat, udah ya. Bisa Dani, bisa Den, di Devin, terserah, bebas. Oke, kakak akan menggunakan karakter ini aja deh. Kakak akan menggunakan karakter si tadi ada yang unik. Nah, ini nih, Dan. Ya, soalnya dia sedang berpikir. Oke. Berpikir. Lalu kucingnya kita hapus saja. Ya, silakan pilih karakternya bebas. Oke. Jika karakter sudah dipilih, silakan memilih backdrop-nya. Nah, ini ada choose a backdrop. Oke. Backdrop-nya silakan diklik. Silakan kalian bermain itu pengen di mana? Ya, bisa di pantai, bisa di dalam ruangan, di kamar, atau di castle, terserah. Oke, karena kakak lagi kangen sama sekolahan, kakak akan pilih school. Nah, di Dan ini dia sedang berada di sekolahan. Oke. Silakan kalian pilih karakter dan backdrop sesuai kreativitas kamu. Ya, silakan. Kakak kasih waktu 1 menit ya. 1 menit. Berarti 10-20. Oke, kita akan lanjut. Oke, silakan pilih karakter. Yang bisa upload dari komputernya atau dari laptopnya silakan. Ya, kakak tidak melarang. Permisi, Pak. Ya, silakan. Oh, saat itu saya les coding. Waktu itu saya juga udah bikin Q&A tentang ini juga. Oke. Tentang matematika. Oke, berarti nggak familiar ya? Rada familiar. Berarti udah bisa mengikuti dengan baik nih, mestinya kamu. Oke, udah ya. Bisa kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti kita sudah memilih karakter, sudah memilih backdropnya. Oke, sekarang kita akan kita akan membuat chatbotnya. Ya, chatbot itu kalau misalnya kita bermain games yang ada di Play Store atau di App Store ya, di HP kalian, kalau kalian kalau kalian masuk nih ke gamenya nih, pasti ada nyapa. Ya, welcome back Yosef gitu. Welcome back Yoshi. Ya. Jadi itu dia gamenya itu dia mengenal kita secara virtual ya.
Nah, kita akan membuat games yang seperti itu. Nanti ke depannya kalian bisa kalian kembangin sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke? Jadi di sini kita ke sensing yang warna biru. Oke. Di sensing kalau kalian sudah pernah belajar Scratch, kalian pasti tidak familiar dengan namanya touching. Ya, touching atau key space, mouse down, mouse X, mouse Y, ya. Oke, di sini pasti kalian udah pernah coba-coba ya gunakan touching sama key. Nah, cuman di sini kakak akan mencoba menggunakan S and answer. Nah, di sini kita menggunakan S and answer. Jadi di sini adalah code block yang berpasangan. Ya, kalau kita bertanya, pasti ada jawabannya. Ya. Nah, mungkin ya kalau misalkan ada soal kita nggak menjawab, itu nanti masalah jadinya. Jadi ini adalah salah satu code block yang berpasangan. Oke. Jadi kita akan coba dulu bikin yang simple-simple, yaitu kita akan bagaimana karakter kita atau spread kita bisa mengenal siapa yang main. Oke. Kita ke event, kita kasih when, then, sebentar kok, aku mau ya. nanya dong ya. Ya, silakan. Aku tarik ask what's your name cuma pertanyaan doang, yang answernya nggak ketarik. Yang answernya tidak ketarik. Bentar ya. Coba lagi ditarik coba di sini. Ya, udah. Ya, oke, sit. Oke. Jadi di sini di code ini dia menanyakan apa saja yang kalian ingin tanyakan. Ya, untuk permainan ini kita akan membuat games matematika. Jadi kita coba klik. Nah, what's your name? Jadi dia akan menanyakan sesuai apa yang kita ingin tanyakan. Di sini nantinya. Oke ya. Lalu di sini kita melihat ada kolom. Ya, ada kolom. Ini adalah kolom untuk kita menjawabnya. Nah, jadi apa yang kita ketik di sini akan menjadi jawabannya, yaitu answer-nya ini. Ya. Jadi untuk mendemokannya, kita akan ambil say hello 40 second. Jadi answer-nya kita letakkan di sini. Ya. Jadi nanti what's your name atau kita ganti pakai bahasa Indonesia siapa nama kamu, atau mau pakai bahasa Korea yang bisa silakan ya, bahasa Jepang juga boleh ya, terserah. Kakak menggunakan bahasa Indonesia. Oke, siapa nama kamu? Nah, lalu kakak akan jawab Yosef. Nah, maka nanti kakak akan menjawab Yosef. Nah, karena dia akan say jawabannya. Ya, cuman kalau misalkan kita di kehidupan sehari-hari, apalagi sekarang game pun juga sama ya. Siapa nama kamu? Akan jawab Yosef. Halo Yosef. Nah, dia akan menyapa. Halo Yosef, selamat datang. Itu halo Yosi, selamat datang. Gitu. Mari kita bermain, mari kita mulai. Nah, di sini kita akan membuat dia menyapa. Ya, di sini kita akan membuat kata kita bisa menyapa dengan nama kita. Ya, cuman sampai S sama answer ini, apakah ada pertanyaan dulu? Ya, ini karena paling penting. Ini ada code block yang berpasangan. Oke. Silakan, mungkin anak-anak yang masih belum paham, silakan ditanyakan nih, ada kesempatan nih untuk bertanya. Bercoba, Bapak. Ya. Tanya nih, siapa namanya? Nama saya misalnya contoh Budi. Nah, yang keluar jawabannya Budi. Nah, Budi, itu baru namanya doang ya, belum bikin percakapannya, benar? Ya, belum. Sekarang kita akan bikin itu percakapannya. Oke. Jadi, cara bikin percakapannya itu, kita membutuhkan operator yang hijau. Oke. Ya, di sini biasanya jarang juga ada yang menggunakannya. Cuman di sini kita akan menggunakan namanya join banana. Join apple banana. Ini. Oke. Jadi untuk biar nggak lapar ya,
apple banana nih, dia lapar nih sama buah soalnya. Kakak akan bahas kolomnya 1 sama 2. Oke, join apple banana. Jadi join ini untuk apa? Untuk menggabungkan berbagai macam variabel atau teks atau bisa dibilang suatu string. Ya. Jadi kita akan menggabungkannya. Oke. Jadi bingung kakak hapus ya apple banananya ya. Jadi sini ada 2 kolom. Oke. Silakan kalian menggabungkannya mau seperti apa. Misalnya nih, dia akan menyapa, halo Yosef. Berarti kita akan ketik, halo, spasi. Jangan lupa dikasih spasi. Halo, spasi, lalu answer. Maka dia bilang, halo, siapa nama yang kamu ketik tadi? Misalnya, siapa nama kamu? Budi. Halo, Budi. Ya, sekali lagi. Siapa nama kamu? Vivi. Halo, Vivi. Ya, pasti ada pertanyaan setelah ini. Kak, boleh nggak ditambahkan lagi? Halo Budi, selamat datang di apa? Itu boleh. Berarti kita membutuhkan 1 kolom lagi kan? Di sini nih. Untuk menulis selamat datang di Mad Quiz atau selamat datang di games kita gitu ya. Berarti kita membutuhkan 1 lagi. Nah, kalau kita membutuhkan 1 lagi, kita tinggal ambil join lagi aja ya. Oke, kita harus ini. Kita hapus dulu ya, bingung ya. Jadi kita ada 3. Oke. Halo, spasi. Namanya siapa nanti. Lalu kakak koma. Selamat datang di Mad Quiz. Nah, begini. Jadi nanti dia akan mengucapkan nama kita. Nanti juga dia akan juga mengucapkan ini zoom out. Ya. Oke, dan siapa nama kamu? Misalkan namanya Dan. Ya. Halo Dan, selamat datang di Mad Quiz. Seperti itu. Jadi kita bisa menggabungkan berbagai macam teks atau string atau variabel di C ini. Jadi kita bisa menggunakan menggabungkan berbagai macam nantinya. Ya bisa variabel, bisa operator ini juga bisa kita kasih. Jadi kita bisa menggabungkan berbagai macam. Oke. Sedikit tips dari kakak untuk join ini, kalian gabunginnya jangan seperti ini. Ya boleh, nggak salah, benar sama aja hasilnya. Cuman jadi susah dibacanya. Join, halo, join, answer, join, sama datang. Ya, jadi bisa dibaca. Ya, tips kakak, kita gabungin aja di depan seperti ini. Ya, jadi lebih mudah untuk kita baca. Ya, jadi tips kakak. Nah, nah seperti ini ya. Menurut kakak ini lebih baik. Ya, kalau ini menurut kakak kurang nyaman. Ya. Walaupun bisa berhasil sama aja, cuman menurut kakak ini lebih baik. Jadi kita bacanya itu seperti ini. Kalau ini bacanya seperti ini. Ya, tips dari kakak ya. Soal nanti kita akan setelah ini biasanya kalian suka iseng-iseng menambahkan teks-teks belakangnya. Oke. Jadi untuk join ini, apakah ada pertanyaan? Apakah jelas kakak atau kurang jelas? Silakan ya, ditanyakan ya. Jadi maksudnya apakah saya belum mengerti? Ya silakan ditanyakan. Nah ya, yuk. Belum mengerti yuk. Nih, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Mungkin yang terlewat boleh ditanyakan dengan Kak Yosep ya. Silakan. Kalau malu bertanya, silakan di chat room boleh. Silakan. Oke. Foto second-nya bisa kalian atur ya, mau 2 detik, 3 detik, 4 detik, tergantung teksnya yang kalian berikan. Kalau pendek, ya jangan terlalu lama. Kalau panjang, jangan terlalu cepat. Ya. Kakak kasih mungkin 4 detik aja. Jadi, detik. Siapa nama kamu? Misalkan Yosef. Nah, halo Yosef, selamat datang di Mad Quiz. Jadi kita sudah bisa membuat chatbot, dia mengenal kita, mengenal nama siapa yang sedang bermain. Gitu. Oke. Sampai sini, apakah bisa dilanjutkan?
Aku mau nanya bentar ya. Ya, silakan. Tadi ini aku kan coba tuh, terus kan ada pertanyaan siapa nama kamu. Aku ketika lista, terus itu halo sama nama akunya nggak ada spasinya ya? Nggak ada spasinya. Oke, ini kakak zoomin lagi. Zoom. Oke, di zoomin. Nah, di halonya kakak di sini ada spasinya. Tada. Oh, oke. Nah, jadi spasi kalau dalam teks silakan ditambahkan ya. Soalnya di answer-nya ini dia tidak ada spasinya. Oke. Begitu pun juga yang di sini nih, kakak kasih spasi nih. Selamat datang ada spasinya. Komanya kalau nggak mau ada spasi silakan dikasih spasi. Ya. Ya Kak, makasih Kak. Ini juga sama saya pernah ngalamin tadi. Cepat lagi ya. Soalnya kalau spasi di sini nggak kelihatan, dia harus atau zoomin dulu. Nah, spasi ya. Jadi silakan coba. Apakah sudah pas? Udah pas nih. Cocok. Namanya hehe deh. Hehe. Halo hehe. Selamat datang di Netis. Oke. Sampai sini apakah sudah? Ya, jadi nanti kalau kalian ingin menggabungkan berbagai macam kata atau teks yang berhubungan dengan variabel, yang tertutup maksud variabel yang mutlak kayak variabel, int berupa string, bisa kalian menggunakan join. Ya, join ini silakan kalian mau sampai berapa silakan. Ya. Oke, kalau sudah, ya di sini sebagai pembukanya, ya di sini kita lepasin dulu. Oke, kita taruh di atas. Ya, jangan dibuang, jangan dihapus, kita lepasin dulu. Karena ini sebagai pembukaan kita nanti. Nah, sekarang yang akan kita lakukan, kita akan membuat soal matematikanya. Oke. Tahap selanjutnya, kita akan membuat soal matematikanya. Jadi di sini kita akan bermain dengan banyak variabel dan juga berbagai macam operator. Ya. Jadi di sini kita akan membuat soal matematika. Di sini kita membuat soal matematika yang paling gampang, yaitu penjumlahan. Oke, penjumlahannya mau berapa angka? Nah, kakak bikinnya penjumlahan dengan 2 angka saja. Oke, jadi di sini ada angka pertama, yang kedua di sini adalah angka kedua. Lalu sama dengan answer-nya. Oke. Nah, jadi di sini kita membutuhkan 2 variabel nih. Variabel angka pertama dan variabel angka kedua. Karena kita membuat penjumlahan 2 angka. Kalau misalnya, Kak, boleh nggak nanti saya setelah ini saya bikin penjumlah 3 angka? Boleh. Tapi ada angka pertama, ditambah angka kedua, ditambah angka ketiga sama dengan berapa. Itu. Ini tergantung nanti kalian ingin mengembangkan atau ingin memodifikasi games ini seperti apa. Ya. Jadi, Kak, kita ya. Kan itu nanti dibikin pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu pertanyaannya itu kayak per satu, misalnya ini ada 1 tambah berapa. Nah, yang ditambahin itu angkanya harus satuan atau puluhan boleh? Oh iya, bisa. Itu nanti bisa diatur. Oke, nanti akan bisa kita atur. Cuman kalau misalkan nanti di sini kita akan membuat soalnya itu acak. Ya, di sini kita gamesnya secara acak. Ya, biar terasa challenge ya nantinya ya untuk yang buat sama yang juga akan cobanya. Oke, jadi di sini kita coba buat dulu aja variabelnya. Oke, kita akan ke variabel. Oke, kita akan make a variable. Yang sering membuat games pasti sudah familiar sama ini ya. Kita akan klik make a variable. Sesuai tadi kakak bilang tadi, kita membutuhkan 2 variabel, yaitu angka pertama dan angka kedua. Jadi kita ketik aja angka, salah, rename dulu bentar ya, rename ya, angka pertama, angka 1 ya, sama aja, namanya bebas. Oke, angka pertama dan angka kedua. Jadi kita membutuhkan 2 variabel di sini. Angka pertama dan angka kedua. Karena kita membuat penjumlahan 2 angka. Oke. Kalau misalkan kamu bikin 3 angka, silakan.
bikin pencoba 3 angka, silakan bikin angka ketiga dan seterusnya. Oke, di sini kita bikin yang simple dulu. Itu penjumlahan 2 angka. Oke. Nah, lalu kita akan set nih. Kita ambil set. Yang ini sekali lagi ya, kita lepas dulu ya, biar memudahkan kita dalam menguji cobanya. Ya, kita akan ambil set angka kedua. Tapi kok nggak ada angka pertama, Kak? Ada di sini. Nah, angka pertama. Lalu set angka kedua. Nah, jadi soalnya di sini kita bikin. Angka pertama mau berapa, angka kedua mau berapa. Nah, cuman kan kalau misalkan kita bikin soal nih, sampai 10 nih, berarti kita harus set sebanyak 10 kali. Ya, cuman itu kalau misalkan kita mau bikin soalnya itu kita sendiri. Nah, cuma di sini, ya sekali lagi, di sini games-nya ini kita akan membuat angkanya itu secara acak, seperti kita melempar dadu. Oke, kalau dulu kakak main itu pas belum ada komputer ya, belum ada coding kayak begini, kakak mainnya pakai dadu sama pakai kertas. Lempar dadu, angka 6 nih, 6. Ditambah, lempar dadu lagi, 3. Tambah 3 sama dengan 9. Suka gitu main di pas SD. Jadi di sini kita akan menggunakan konsepnya seperti itu. Kita akan menggunakan operator itu pick random. Nah, pick random 1 sampai 10. Ya. Kita akan mengambil 2, kita letakkan di dalam to-nya ini. Jadi ketika kita klik bendera hijaunya, ini ya. Nah, lihat ya, angka pertama 9, angka kedua 10. Nah, dia kita klik bendera hijaunya, dia akan berubah-ubah nih. 19, 73, 99, 910, 76, 58 dan seterusnya. Ya. Jadi seperti kita melempar dadu secara acak. Pak Yosef, saya mau nanya, kalau misalnya kayak yang when bendera hijau sudah kepasang sama yang lain, cara lepas ini biar kepasang di lain gimana? Oke. Dulu kalau misalkan udah kepasang, tinggal dilepas bisa seperti ini. Oke. Tinggal dilepas aja bisa. Maksudnya ini pasang sama yang lain, cara lepas biar kepasang di yang lain gimana? Gimana maksudnya tuh? Kakak agak bingung. Pakai function nggak sih harusnya? Ya, jadi mungkin dilepasin, nanti kamu tinggal pindah ke sini aja kok. Ya. Nah ya, dilepas seperti main puzzle. Oke? Angkanya boleh diganti kan pick randomnya itu? Boleh. Boleh 1 sampai 1, 1 sampai 1000, minus 100 sampai 1, silakan. Ya, silakan kalian atur pick randomnya mau berapa. Ini kakak mendemokan 1 sampai 10. Karena apa? Ya, karena gampang ya, penjumlahan angka 10 ya. Jadi kita akan mendemokan dulu menggunakan 1 sampai 10. Cuma kalau kalian mau langsung ganti nggak apa-apa. Misalkan 1 sampai 100. 1 sampai 100. Oke. Nah, kita klik. Nah, dia akan berubah menjadi angka puluhan. Ada satuan, ada puluhan. 54, 80, 7146, 6149, dan seterusnya. Oke. Jadi di sini dia akan menampilkan angka secara acak. Ya. Kalau sudah, nah dengan konsep yang sama, ya dengan konsep yang sama. Jadi konsep yang kita lakukan tadi, ini kita bisa mengaplikasikan dengan berbagai macam hal. Ya, di sini kan kita menggunakan answer ya, kita juga bisa menggunakan variabel yang kita lakukan ini. Jadi nanti karakter kita ini nantinya dia akan menanyakan soalnya di sini. Ya, bagaimana caranya? Kurang tepat. Dia akan menanyakan, bukan akan berbicara. Tapi kita akan menggunakan as. Ya, benar. Sensing as. Pertanyaan apa? Nah, sekarang di sini kita akan membuat dia berbicara, nggak bicara ya, menampilkan teks, akan warna kuning kali ya, dari jelas warna kuning merah deh. Ya, nanti dia akan berbicara
saya akan menampilkan angka pertama ditambah angka kedua sama dengan berapa? Nih, terserah ya, mau tanya, terserah. Nah, di sini kita bisa simpulkan kita membutuhkan satu kolom untuk angka pertama, kolom kedua untuk penjumlahannya, kolom ketiga untuk angka kedua, lalu kolom terakhir atau keempat untuk teks atau kalimat terakhirnya. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi untuk kakak lebih mudah lagi, kakak akan ambil variabel. Jadi angka pertama, angka kedua. Oke. Lalu di sini kakak akan kasih teks penjumlahan sama dengan bla 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 bla. Nah, di sini kalau kalian ingin bermain dengan join seperti ini, ya tips dari kakak tadi ya, joinnya di depan. Tips kedua, kalian kalau kalian bingung ya, kalau bingung tulis aja di kertas. Lalu kalian lihat nih, oh angka pertama sama penjumlahan ini nggak bisa digabungin karena beda ya. Yang satunya variabel, yang satunya tuh teks nantinya. Jadi ini sendiri, angka pertama sendiri, penjumlahan sendiri, angka kedua sendiri, sama dengan titik-titiknya bisa kita gabungin dalam satu teks seperti ini. Ya, berarti kita butuh apa nih? 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi kita akan ambil join sampai dia ada 4 kolom. 2. Dan lagi. 3. Tambahin lagi kurang 1. Jadi ada 4. 1, 3, 4. Nah. Jadi kita sudah hapus ya, biar bingung. Jadi pas nih. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Ya, kalau kakak biasanya seperti ini. Kalau kakak ingin menggabungkan berbagai macam, kakak tulis dulu di kertas, lalu kakak tinggal kakak coding ya untuk memudahkan kalian. Ya, cuma nanti lama-lama kalau kalian udah terbiasa, nah nanti kalian sudah terbiasa, jadi kita tidak perlu tulis lagi di kertas seperti itu. Oke. Jadi kalau yang masih bingung-bingung atau mengurangi kesalahan, silakan bikin dulu di kertas seperti yang kakak contohkan seperti ini. Oke. Kalau udah, kita tinggal masukkan saja. Ya, untuk penjelasannya kakak ambil lagi ya. Angka pertama ditambah, nanti kita ketik tambah. Mau ada spasi atau tidak, is up to you, silakan, bebas. Lalu angka kedua, lalu sama dengan aja boleh, atau sama dengan titik-titik boleh, atau sama dengan tanda tanya boleh. Ya, silakan, terserah kamu mau endingnya seperti apa di sini ya. Nah, kalau udah, tinggal dimasukkan aja ke dalam S-nya. Kita klik. Nah, 12 angka pertama, angka kedua 17. Jadi nanti spek kita akan menanyakan 12 ditambah 17 berapa. Itu. Jadi kita membuat soalnya. Oke. Jadi sampai sini kakak pause dulu. Oke, kakak hold dulu. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ya, sampai sini ada pertanyaan. Mungkin yang belum paham bagian mana, tanyakan ya. Baik ya kak ya. Terus dapat Boleh tanyakan di chatroom ya nak ya. Silahkan. Jadi di sini yang kita bikin adalah soalnya itu acak. Kita tidak tahu soalnya akan seperti apa. Ya, kalau misalkan dapatnya gampang ya gampang, kalau dapat susah akan susah. Oke. Apakah di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kakak lanjutin ya. Oke, kakak lanjutkan. Kakak klik dulu inputnya, ya. Akan kita lanjutkan. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat spread kita mengenal siapa yang mainnya nih. Nah, ini pertama ya yang kita lakukan. Yang kedua, kita sudah membuat soal secara acak. Ya, membuat soal secara acak. Jadi kita tidak tahu bakal muncul angkanya ini berapa, kita tidak tahu. Seperti sekali lagi seperti kita melempar tadi.
sekarang yang akan kita lakukan adalah bagaimana caranya sprite ini yang kalian pilih, dia bisa mengenal penjumlahan. Ya, kalau kakak nanyakan misalnya ke Ben nih, Ben, 2 tambah 2 berapa? 4 kak. Oh, kenapa bisa jawab 4? Karena Ben tahu penjumlahan. Ya, begitu pun juga dengan misalkan Winata 5 tambah berapa? 10. Kok bisa 10? Karena Winata udah tahu nih penjumlahan seperti apa. Nah, kalau kalian kita tarik mundur ya, kita pertama kali belajar penjumlahan tuh kayak 5 tambah 5. Kita hitung pakai jari. 1 tambah 1 kita hitung. Oke. Sama halnya kita akan mengajarkan seperti kita ini untuk menghitung. Oke. Jadi di sini pertama kali kita belajar penjumlahan itu pasti kita mengenal, oh ini penjumlahan, oh ini pengurangan. Nah, berarti kita perlu memperkenalkan ke kita atau kita ada penjumlahan. Jadi kita akan bikin variabel lagi. Kita akan bikin variabel lagi, variabel, make a variable. Kita akan kasih nama adalah penjumlahan. Oke, penjumlahan. Nah, ini. Maka di sini ada penjumlahan. Oke. Kak. Oke. Kak. Ya, silakan. Kalau mau bikin pembagian biar pas gitu pembagiannya misalnya 10 bagi 2 itu gimana? Oke, untuk pembagian itu nanti ya. Nanti kakak di akhir kakak akan kasih tahu. Oke. Nanti untuk pembagian, ya pembagian itu pertama bagian nanti kakak akan kasih tahu. Tipsnya bagaimana untuk membuat soal pembagian. Oke. Untuk penjumlahan, pengurangan perkalian tuh ya sama seperti ini. Tapi untuk pembagian itu ada khusus sendiri. Ya. Oke. Jadi di sini kita akan bikin variabel penjumlahan. Nah, kita akan memperkenalkan seperti kita penjumlahan itu seperti apa. Nah, jadi kita akan set penjumlahan. Kita akan mengajarkan si spread ini penjumlahan 2 angka. Ya. Kita set dari sini ya. Kita set, kita ganti jadi penjumlahan. Nah, berarti kan kalau kita mengajarkan dia penjumlahan, berarti kan angka pertama ditambah angka kedua. Seperti ini kan. Nah, untuk matematika seperti ini ya, ini kan kita mengucapkan ya, tapi kalau misalkan kita masuk ke logiknya, kita butuh operator. Operator itu adalah yang penjumlahan ini. Oke. Kita akan nah, penjumlahan yang ini. Ya. Kita akan tarik ke sini. Nah, jadi angka pertama ditambah angka kedua. Itu. Jadi kita letakkan di sini ya. Nah, jadi bisa lihat nih ya di sini nih. Kita di sini 90 tambah 19 0. Nah, di sini spek kita belum mengenal penjumlahan karena di sini kita belum masukkan. Nah, setelah kita masukkan ya, kita letakkan di sini ya, di bawahnya ya, di bawah habis tiga soal. Nah, ini. Sekarang spek kita sudah mengenal penjumlahan. 84 tambah 48 132. Coba lagi. 78 tambah 15 93. Oke, mungkin bingung. Kita satu 10 aja ya. Dia yang hitungnya cepat ya. 4 tambah 10 14. 4 tambah 4 8 dan juga seterusnya. Oke. Kok jadi itu kita taruh penjumlahannya sebelum bertanya atau sesudah bertanyanya? Karena di sini kita bikin games, ya bikin games, jadi kita letakkannya itu di sebelum bertanya. Oke, sebelum bertanya. Nah, ya, jadi urutannya itu sekali lagi coding ini pemrograman ini seperti kita membaca buku atau membaca ya buku dari halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya.
dari bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Begitupun juga ini, dia akan ngebaca perintah yang paling atas dulu. Kedua, baru ketiga, baru menanyakan. Ya, kalau misalkan kita letakkan di sini, sebenarnya bisa, cuma nanti ada cara lain lagi, ada bagaimana cara memperbaikinya. Cuma lebih baiknya kita taruh di sini aja. Oke. Tadi yang sesi pertama letakkan di atas nih. Dia jawab dulu, padahal soalnya belum ada. Ya, jadi kembali. Ya, jadi kita akan kasih soalnya, lalu stepnya dia akan menjawab, baru dia akan menanyakan. Nah, gitu. 5 tambah 3, 8. Ya, cuma nanti ini semua akan kita hide-kan ya. Soalnya kalau misalnya tidak hide-kan, kita udah tahu jawaban 8 nih. Ya. Jadi tanpa kalian sadari pun, di sini kita sudah membuat aplikasi kalkulator nantinya. Oke. Oke, kakak pause lagi. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Dia tahu penjumlahannya ditaruh di join angka pertama, angka 2 gitu ya. Oh, yang membuat dia tahu penjumlahan ini nih. Nih, set penjumlahan. Nah, ini yang membuat spread kita tahu penjumlahan. Karena di sini kita ajarin nih. Angka pertama ditambah angka kedua, hasil sekian ya. Penjumlahan 2 angka. Tapi kalau misalnya 3 angka, silakan ditambah lagi di sini. Ditambah angka ketiga. Dan seterusnya. Jadi kita ajarkan. Ya. Suatu sistem atau suatu robot, kalau misalkan tidak kita ajarkan, nanti dia tuh tidak tahu apa-apa. Nah, seperti itu ya. Oke. Baru ditanyakan. Oke, sampai sini kakak pause dulu. Ya, bukan ikan ya, tapi kakak stop dulu. Apa ada pertanyaan? Atau ada kendala? Silakan. Yo, nah ya Oh iya, soal ini tuh. Mau nanya apa atau mau ngapain? Angka 1 dan angka keduanya kan kita mau tanya. Kalau dikasih tahu angka pertama, angka kedua sama hasil jumlahnya, nanti takutnya kita nyontek dong. Nah, sekarang bagaimana caranya nggak nyontek nih? Oke. Nah, itu yang caranya kalau dengan nyontek, kita ke variabel. Yang checklist birunya kita unchecklist. Jadi angka pertama akan hilang, angka kedua nggak hilang ya, di hide. Sama penjumlahnya akan di hide. Jadi di sini, nah soalnya aman. Nah, jadi aman. Skor, harus ada variabel skor nggak sih? Variabel skor itu nanti bisa kalian tambahkan ya nanti, oke? Nanti akan kita tambahkan jika waktu cukup ya. Oke, kita akan membuat games poin gamenya dulu, oke? Ada lagi yang ingin tanyakan? Sudah ya. Oke, kita akan lanjut. Oke, kita akan lanjut. Oke, jadi di sini kita sudah melakukan 3 hal. Mengenal nama siapa yang sedang main, sudah bisa membuat soal atau menanyakan soal, ya, terutama secara acak nih ya. Lalu kita sudah mengajarkan karakter kita bagaimana cara berhitung 2 angka penjumlahan. Ya, kalau kalian ingin mengajarkan perkalian, silakan diganti aja jadi perkalian atau yang gambar bintang nih ya. Pengurangan silakan, nanti pembagian nanti akan kakak kasih tahu tipsnya di akhir ya. Oke. Kalau sudah, di sini sekarang tugas kita adalah bagaimana caranya spread ini mengenal mana yang salah, mana yang benar. Ya, kalau kita menjawab soal kan pasti cuma ada 2 pilihan, benar atau salah. Oke. Jadi misalnya nih kakak guru kamu nih, ya misalkan kakak kasih soal matematika nih, tambah 2, 4 gitu. Oh, jawabannya benar nih sama kakak nih, berarti benar. Oh, jawabnya 3 nih, pada 4 nih, oh beda nih, ini salah. Nah, yang akan kita lakukan akan seperti itu. Oke. Jadi di sini kita menggunakan control, kita menggunakan if then else. Okay. If then else. Okay. Di sini kalau kita pakai if then else ya nanti ada perbedaan antara if sama if
else, if. Ya, nanti ini ada perbedaan ya. Nanti agak panjang penjelasannya. Cuma di sini kita mengenal dua pilihan, benar atau salah. Jadi kita cukup menggunakan if dan else. If yang ini nanti akan kita masukkan logika yang benarnya, lalu else-nya akan menjadi yang salahnya. Oke. Jadi yang belum mengenal if dan else itu seperti apa? Misalnya kakak kasih contoh yang paling gampang. If hari ini hujan. Hujan. Berarti else-nya apa? Else lainnya ya. Oh, berarti hujan, berarti yang di sini berarti tidak hujan. Oke. Yang di sini dia tidak hujan. Misal lagi if kalau dulu, misalkan if di sini kakak kasih logika if dingin, ya dingin, maka apa else-nya? Selain dingin apa? Panas, hangat, dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalkan if di sini kakak tulis benar, maka else-nya apa? Lawan kata dia benar apa? Salah. Berarti kayak lawan kata ya, Kak ya? Ya, selain itu, selain yang ada logika ini, bisa lawan katanya, benar. If itu apa? If itu tergantung. Kalau kita if-nya kasih yang salah, berarti else-nya benar. Ya, kalau if-nya hari ini mendung, berarti else-nya apa? Else-nya bisa hujan, bisa cerah. Cerah. Ya. Tergantung. Oke, tergantung bagaimana cara kita mengisinya. Jadi makanya di sini kakak selalu menekankan kalau kita bermain atau belajar coding, ya itu menurut kakak tidak ada yang salah. Tergantung bagaimana kita akan menggunakannya. Logika kakak sama logika kalian tidak bisa kita samakan. Mungkin kalian maunya yang salah, rasanya benar. Sama aja, berhasil nanti hasilnya. Ya, jadi bisa kita lanjutkan ya. If else penjelasan singkatnya seperti itu ya. Jadi sini apa? If jawabannya itu sama dengan variabelnya kakak hide ya, kakak show dulu bentar ya. Nah ini ya, sama dengan penjumlahan yang dipikirkan oleh robotnya. Ini. Ya, anggap ini guru kamu. Ketika jawaban kamu sama dengan jawaban guru, maka akan benar. Nah, berarti ketika jawaban sama dengan penjumlahan, maka itu akan benar. Oke. Jadi untuk sekali lagi, untuk operator seperti ini, kita akan menggunakan operator itu sama dengan. Tinggal kita masukin saja. Ketika jawaban sama dengan penjumlahan. Kak, boleh nggak dibalik? Sama saja. Nah, penjumlahan sama dengan answer, sama aja. Gimana enaknya kita membacanya? Ya, kalau kakak lebih enak ketika jawaban kakak sama dengan jawaban gurunya atau penjumlahan yang dihitung oleh si stat kita itu sama, maka akan benar. Oke, seperti ini. Nah, jika benar, maka akan dijawab benar. Maka dia akan say benar. Berarti else-nya apa? Kalau tadi benar, itu salah. Salah. Ya, salah. Ini. Jadi bisa langsung dicoba. Ini kita coba satu soal dulu ya. 6 tambah, udah ketahuan jawaban ya kakak? Dulu ya, kakak dulu. Nah, ya. 6 tambah 2, 8. Maka akan menjawab benar. Sekali lagi, 3 tambah 9. Kakak pura-pura salah. Ya, 3 tambah 9, kakak pura-pura salah. 2. Maka dia akan jawab salah. Ya, itu. Oke. Bisa dicoba dulu. Oke. Bisa dicoba. Ya. Jadi dia sudah mengenal siapa yang mana yang salah, mana yang benar. 6 tambah 4, 10. Nah. 7 tambah 5,
Kakak baru salah ya. Baru salah nih, 10 ya. Salah. Ya. Kalau kalian ingin menambahkan efek suara, silakan. Kalau benar ada suara yang senang, bisa kasih sound di sini. Ya. Bisa kalian pilih sound, di sini ada banyak. Ya, cuma kalau kakak suruh sekarang, itu ada banyak banget. Ya, dicoba-coba satu-satu. Takut waktunya nggak cukup. Jadi soundnya silakan nanti kalian tambahkan. Jadi ya, start sound di sini nih. Start sound, dance, ya, dance magic. Oke. Jadi bisa kalian tambahkan. Oke. Jadi di sini kita sudah memberikan si karakter kita bisa mengenal mana jawaban yang salah, mana jawaban yang benar. Seperti itu. Oke. Kakak pause dulu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Yang mau bertanya, ya mumpung Kak Yosep ini ada jeda ya, waktu untuk bertanya, silahkan ditanyakan. Ini udah banyak ya. Gini nih, misalnya nih Oke, kita mau coba nih efek. Efek itu kayak gini. Misalnya kalau kita jawab benar efeknya A. Kalau jawabnya salah efeknya beda. Oh, berarti main di efek ya? Iya, kayak switch custom. Oh, boleh. Jadi ya untuk Ya, aku untuk pakai switch custom. Ya, untuk Mungkin efeknya atau mungkin bebas. kalau salah ada suara irip gitu. Nah, itu boleh. Nah, Irip parah. tiap yang tadi kita dengar ya, tiap orang itu, tiap anak itu atau tiap yang kalian bikin itu beda-beda. Mau ada yang suaranya, mau ada kostumnya, mau ada yang efek yang kayak gimana itu. Nah, silakan kalian kembangkan ya, silakan kalian bikin sesuai dengan keinginan kalian sendiri ya. Cuma kakak kasih hint-nya aja ya. Kalau sound ya, kamu pakai start sound. Boleh start sound until done, tapi pakai start tone aja. Ya, nanti kalian tinggal tahu di sini nantinya yang mau kasih sound. Kalau mau kasih kostum, di sini looks switch kostum. Nih, di kostum kakak, kostumnya kalau nggak salah ada 2 nih. Ada B sama A. Ya. Kalau B dia tuh kaget ya. Nah, kayak gini ya, A sama B. Nah, nih. Kalau salah dia kaget. Oh, gitu. Oke, coba nih. Salah ya. Tuh. Oh, salah. Nah, coba lagi. 2 tambah 4. Bener nih. Kakak bener nih 6. Bener. Nah, jadi silakan kalian main efeknya sesuai keinginan kalian. Oke. Kalau kasih suara, bisa start sound. Oke. Kakak kasih soundnya apa adanya bentar ya. Kakak kasih James. Nanti sini ada pilih. Ada sound collect. Sama James. Nah, ini. Oke, kakak coba lepas dulu. Oke, jadi soundnya ini kakak start kalau misalkan dia salah, kalau benar dia kasih collect. Ya. Jadi kita coba 1 tambah 4, kakak bener ini 5. Tung. Oke, kalau misalkan kakak salah 7. Nah, itu. Silakan kalian kasih efek suara sesuai yang kalian suka ya. Pasti udah familiar dengan kasih efek suara sama kostum. Kak, aku mau nanya boleh nggak ya? Silakan. Jadi cara milih suaranya gimana? Oke, cara milih suaranya. Oke, yang tertarik sama suara berarti ya. Oke, suaranya itu kamu ke sound sini. Tuh, udah nyoba tuh ya. Sound di sini. Nah, di sini kalian tinggal ke sini nih. Nah, bawah sini. Oh iya. Ini kalau kita klik kita ada pilihan. Kita bisa search, bisa record yang suaranya bagus dan nyanyi silakan. Ya, tapi kakak nggak bisa, takutnya kalian bubar. Ya, jadi kakak nggak mau nyanyi. Bisa upload dari komputer kamu. Kamu download dari mana, bisa masuk. Ya, bisa terasa sound. Nah, di sini dia ada banyak banget yang bisa kalian pilih.
Ya, cuman kalau kakak suruh coba satu-satu, ya, bisa sampai sore. Kita search aja games. Sini, game. Jadi kita udah langsung filter nih. Filter mana sound yang berhubungan dengan games. Nah, di sini. Ya, silakan kalian pilih. Oke. Salah. Oke ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, kalau misalkan play sound, saran kakak start sound, jangan play sound. Kalau play sound until done itu, dia nunggu suaranya selesai, baru dia akan melanjutkan tindakannya. Seperti kita melihat orang menari. Ya, ada orang, kita bayangkan orang sedang nari saman, kan nari sambil ada musiknya. Bayangin kalau musiknya jalan dulu, selesai, baru nari. Ya, jadi aneh. Ya, jadi kalau misalkan start sound dia berbarengan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ayo kalian bertanya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya sama untuk sound-nya itu kalian ambil dari komputer kalian juga bisa ya. Mau dari dulu diupload juga bisa. Oh ya nih Kak, ada pertanyaan nih Kak di chatroom Kak. Saya mau tanya, ini misalnya saya pasang teks siapa nama kamu cuma satu, tapi speknya nanyanya 2 kali. Apa maksudnya gimana ya? Tapi mungkin Justin bisa dijelas lagi? Diperjelas ya Justin ya. Siapa nama kamu cuma satu, tapi speak-nya ya, C-nya dia 2 kali. Jadi kita, kalau kakak nanggapnya, kita tambahkan C lagi di sini. Ya, nanti kan dia akan, halo Yoses, selamat datang Mamakis, mari kita mulai gitu kali ya. Maksudnya. What a memes. Ya, jadi di sini kita akan kasih join lagi, mungkin ya, seperti ini ya. Yosef. Ada chat lagi coba. Oke, mungkin seperti ini. Yosef. Oke, mari kita mulai. Seperti ini kali ya, maksudnya. Jadi kakak coba demokan dulu. Bentar. Oke, demokan dulu. Apa nama kamu? Jojo aja. Halo Jojo, selamat datang di Matrix. Jojo, mari kita mulai. Mungkin seperti ini. Speak-nya dia 2 kali. Atau ini speak atau spek. Kita tambahkan saya. Nah, terserah. Oke. Ini nanti kita lepas dulu ya. Kita sampai sini tadi. Oke. Yang ingin menambahkan C-nya silakan kalian tambahkan sesuai ide kalian. Oke. Sampai sini, ada lagi? Kalau tidak ada, ini kan spread-nya hanya menanyakan 1 kali saja. 1, 4, 5. Dah, selesai. Ya. Kita ingin menanyakan misalnya sampai 10 kali. 20 kali. 100 kali. Jangan banyakkan ya. Kita menanyakan sampai 10 kali aja. Nah, berarti perintah ini akan kita ulang sebanyak 10 kali. Jadi yang pasti yang udah familiar, kita menggunakan repeat. Jadi ini akan kita ulangin sebanyak 10 kali. Oke, nah, kalau misalkan soalnya mau 10, kita repeat 10 kali. Kalau soalnya mau 20, silakan dikasih 20. Ya. Kalau soalnya mau 100, silakan. Mau 100, tapi diselesaikan ya. Mungkin bisa 1.000 atau 10.000, mungkin unlimited. Iya, bisa. Cuman sampai besok ngerjainnya. Kebanyakan. Ya, jadi dikit aja 10 ya. Kita bermainnya 10 aja. Oke, jadi kita soalnya akan diulang sebanyak 10 kali. Bisa kita coba. 6 tambah 8. 14. Nah, naik lagi. Nah, 8 tambah 7. 15. Nah, soal kedua. Soal ketiga. 10 tambah 10. 20. Nah, soal keempat.
12. Nah, kelima 6, 47, 8. Kakak salahin ya. Kakak salahin nih. Nah, salah. Soal ke-9, 12. Kakak send lagi. Kalau udah 10 soal, selesai dia. Oke. Kita menambahkan 10 soal. Nah, kalau udah seperti ini, yang tadi ini kan sebagai pembukaannya nih. Nah, silakan kamu letakkan di atas repeat. Sebagai introduce-nya, perkenalan games-nya. Nah, siapa nama kamu? Yosep. Halo, Yosep. Selamat di quiz. Nah, masuk soalnya. 1 tambah 2. Nah, ya, kalau merasa soal terlalu mudah, ya, tadi kakak bilang, pick randomnya silakan kalian ubah. Mau berapa sampai berapa. Ya. Udah benar. Oke. Rama, ada 2 kemungkinan yang ada kemungkinan kamu salah di sini, Rama. Ya. Jumlahnya, set penjumlahannya kamu taruh di bawah sini. Ya, jangan taruh di atasnya. Oke, yang seperti tadi kakak bilang, ini kalau misalkan kita bikinnya seperti ini, ya, dia menjawab dulu, baru melihat soal. Ya, kalau kita ingin menjawab suatu soal, kita harus lihat soal dulu, baru menjawab kan? Ya, jadi di sini dia salah nih. Jadi misalkan dia menjawab 10, pada soalnya 5 tambah 2. Nah, ya, seperti kamu misalkan Rama, berapa jawabannya? Apakah soalnya? Nah, kan kasih soal dulu. Nah, soal dulu, baru di set ininya, jawabannya. Oke. Apakah udah benar? Kalau misalkan udah benar, mungkin bisa di share screen, kakak tahu kepalanya di mana lagi. Cuman tadi sesi pertama ada yang salah di sini. Dia menjawab dulu, baru melihat soalnya. Pertanyaan memangnya apa dan jawabannya berapa? Ini. Oke. Oke, ada lagi? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, ayo nak, gunakan waktunya sebaik mungkin nak. Jika masih bingung bagian mana yang salah, silahkan. Oh ya, oke. Kalista, silahkan. Yang keras Kalista. Itu kalau misalnya salah kan nanti ke kostumnya diubah, itu kan nanti jadi berubah. Terus nanti kalau ada soal baru lagi, itu nanti jadi ke posisi awal atau gimana? Oh, terserah. Kalau kakak kan bikinnya kan di posisi terakhir nih. Terakhir, kalau salah dia masih gitu ya. Kayak orang ada yang jatuh gitu di atas ya. Oke. Kalau misalkan kalian mau ubah lagi ke posisi awal, ya tinggal dikasih si kostum posisi awal tuh yang A, kalau nggak salah kakak, yang A nih. Nah, si kostum di sini sebenarnya. Jadi pas nanya, oh sorry, yang kita butuh 2 kali. Pas lagi A sama yang di sini. Nah, siapa nama kamu? Joseph, siapa ya? Quiz, kakak, coba salah. Sorry, salah. Sini. Nah ya, coba 5 ya. Oke. Coba 5. Salah. Dia back lagi ke posisi awal dulu. Bentar. Namanya sangat ceria. 3. Salah. Back lagi ke posisi awal. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau balik ke posisi awal, silakan tambahkan si kostumnya. Jadi posisi awal lagi. Sama di awal sini. Awal. Ya, cuma ini selera ya. Tergantung kalian mau bikinnya seperti apa. Mau di posisi akhir, yang tadi yang kakak contohkan, silakan. Okay. Free to discuss ya. Mungkin dari ide yang
tadi ini ada yang mau ikutin silakan. Jadi kita sharing nih. Ya, sharing apa saja yang ingin tambahkan atau Udah. Oke. Sampai sini apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan ini masih ada waktu ya, 15 menit lagi. Mungkin yang tadi yang nanya pembagian ya. Ini khusus pembagian. Oke. Mungkin nanti kalian ada mau bikin soal pembagian. Ini khusus untuk pembagian. Ya, kenapa Kakak tidak merekomendasikan pembagian? Ini Kakak ambil contoh nih ya. 8 dibagi 2 ya. Kalau angka seperti ini dia bisa jawab 4, sangat mudah. Ya. Yang sulitnya itu kalau misalnya 7 dibagi 2 3,5 ya, kita harus jawab persis 3,5. Oke, masih aman. Tapi 7 dibagi 3 2,333333335. Nah, kalian harus menjawab persis jumlah tiganya ada berapa dan belakangnya ada 5. Ya, 7 dibagi 6. 1,1666667. Nah, di sini kita tidak bisa kita bulatkan langsung. Cuma di code block sini kita mengenal namanya round. Round ini bisa kita buatkan menjadi 1, tapi jangan. Nah, sayangnya kita cuma bisa mengambil 1. Nanti sebenarnya bisa kita pakai ya, cuma nanti kita akan bermain di sini aja nih. Kalau ini ingin bermain dengan pembagian, ya. Jadi nanti kita akan bermain di operator untuk pembagiannya. Jadi kenapa untuk pembagian Kakak tidak rekomendasikan dulu? Soalnya kalau kita ini komanya ada banyak banget, ya kita harus jawab persis. Tapi kalau kita kasih round pembulatan, langsung pembulatannya itu di angka pertama saja. Gitu. Jadi untuk pembagian Kakak kurang merekomendasikan. Ya cuma bisa kita akan bermain di sini nih di operator. Oke. Kita akan mengambil letternya sama ambil di panjangnya nanti nih. Nanti ada cara-caranya untuk mengambil 2 angka atau 1 angka langsung. Ada lagi? Ya, ayo nak, silakan nak. Tadi ya sudah dijelaskan kalau untuk pembagian bisa, tapi memang harus sesuai ya. Berarti gitu ya Kak ya. Angkanya juga harus sesuai. Ya, kalau misalkan kita ikutin cara yang ini, kita harus mengetik angkanya sesuai. Jadi 1,133333335. Itu berarti ya kita harus pakai kalkulator ya berarti ya. Iya. Berarti untuk yang pembagian baik nggak usah pakai yang itu ya tadi ya karena sudah dijelaskan kelemahannya di jadi itu malah mempersulit kita ya. Silakan untuk anak-anak ini masih ada waktu ya. Tinggal beberapa menit sebelum lagi. Silahkan untuk yang belum paham atau yang belum mengerti step bagian mana yang salah silahkan ditanyakan mumpung bersama dengan pelatihnya nih Kak Yosef ya yang sudah malang melintang nih ya. Silakan. Kita free to discuss ya. Ada yang discuss, silakan ditanyakan saja. Ya, maaf nih ya anak-anak, silahkan sebelum kalian membuat juga jangan lupa untuk absensi ya nak ya. Absensi sudah ada pada chatroom ya. Kalian absen dulu ya, jangan lupa ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Jangan malu di chatroom saja nggak apa ya. Jangan lupa untuk absensi juga ya. Sepertinya sudah mahir nih Kak. Ada chat. Oke. Saya mau nanya, mau nambah perkalian atau pengurangan diatur gimana ya? Oke. Ini udah masuk ke kategori leveling. Oke. Ini kalau misalkan menanyakan
dari penjumlahan, lalu kita ubah menjadi perkalian itu bagaimana caranya. Untuk leveling itu kita butuh skor. Nantinya ya, kita butuh skor. Nanti kakak kemungkinan akan singgung dikit bagaimana cara mendapatkan skor. Cuman, kalau kalian mau langsung ke perkalian, ya, ada cara mudahnya, ya, bisa diikutin. Duplicate, ya, duplicate, duplicate. Kita taruh di bawah, ya. Lalu angka pertama, angka kedua udah benar, ya. Cuman kita akan membutuhkan variabel lagi, yaitu perkalian. Kita ulangin. Kita ulangin yang step yang tadi kita lakukan, penjumlahan. Ya, kita ganti nih. Jadi perkalian, lalu angka pertama dikali yang gambar bintang nih. Ya. Nah, seperti ini kita ganti dikali. Oke. Lalu jangan lupa ini tambah kita ganti kali. Lalu jika ini perkalian, ya sama stepnya kayak tadi. Cuman yang kita ubah adalah yang tambah kita ganti kali, penjumlahan kita bikin variabel lagi kalian. Nah ini kita akan ambil contoh soalnya 2 aja ya, harusnya 2 biar enggak diulang-ulang. Oke. Siapa nama kamu? Yoyo. Kalian 5 tambah ini 15. Benar. 7 tambah 5, 12. Kalau udah selesai 2 kali, masuk ke perkalian. 2 kali 5, 10. 4 kali 2, kakak pura salah. 4. Salah. Seperti itu. Oke. Jadi, dengan konsep yang sama, ya untuk perkalian sama perkurangan, ya bisa kita samakan. Ya, kita ganti aja. Ini kakak highlight ya. Ya, hari ini. Oke. Untuk kalian ubah menjadi perkalian nih, kakak highlight dulu. Oke, di sini ada perkalian, kali dikali, diganti kali, ini perkalian, ya, variabel di perkalian. Nah, jadi kan ubah itunya saja. Begitupun juga dengan pengurangan. Artinya kan tinggal tambahin pengurangan, tinggal tidak pengurangan, kurangin, dikurangin jadi pengurangan. Maka jawaban kita sama dengan pengurangannya. Itu. Kalau pembagian, yang saya bilang ya, bisa, cuman kalian harus teliti. Ya. Dia tidak ada 2 angka koma atau 1 belakang koma. Kita koma ada banyak. Kita lakukan, cuman agak panjang prosesnya. Jadi untuk yang tadi ya, yang nanya perkalian bagaimana, ya sama kayak tadi. Oke. Begini, Kak. Oh iya. Ya? Udah nyala ya? Udah. Apa ya? Kan biasanya habis quiz pasti ada tulisan misalnya thank you for playing. Itu contoh gimana? Ya, contoh. Oh, berarti kan selesai gamenya ya? Ya kan? Iya, itu. Nah, di sini kan kakak yang berkalian kakak buang dulu ya, biar nggak kepanjangan ya. Oke, kakak ini biar kelihatan. Jadi itu ini game kan berjalan nih. Nah, di game ini berjalan nih. Berjalan dari atas ke bawah nih. Ketika dia udah menanyakan 2 soal, selesai kan? Iya. Nah, berarti kita tinggal kasih aja say atau looks ya. Say di sini. Say di sini terakhirnya. Terima kasih sudah bermain. Terima kasih sudah bermain. Jadi ini kakak contohkan. Namanya hehe aja. Hehe. Kakak nggak salah aja ya. Nggak usah deh, jumlahan. 68. Oke. 19. Benar. Terima kasih sudah bermain. Itu. Oke. Kita kasih di ujungnya saja. Karena ini udah selesai nih. Soalnya udah diulang 2 kali. Kalau 10 kali, 12 kali, 100 kali, ya baru kita selesai. Dia akan saya terima kasih sudah bermain. Seperti itu. Oke. Ini. Ya, seperti itu. Ya, makasih. Sama. Dengan kitanya diskusi seperti ini, bagaimana jadi menarik nih ya ternyata ya. Oke.
Tadi ada singgung ya, ada singgung yang kakak tunggu-tunggu, ada skor. Oke, ini untuk menambahkan skor ya. Bisa kalian make a variable lagi, itu skor. Kalau skor itu kita harus set dulu. Set skor to 0. Kita taruh di paling atas. Ya, nah ya, kayak gini ya. Kita set skor to 0. Oke, ini yang mau diikuti silakan. Soal tadi di awal-awal ada yang singgung, Kak, tambahkan skor. Oke, ini kakak jawab ya. Masih ada 1 menit lagi. Set skor to 0. Oke, jadi skor itu akan 0. Nah, skornya ini akan kita showkan aja. Oke. Nah, di sini kita memiliki 2 kondisi, yaitu benar dan salah. Nah, kalian tuh kalau benar skornya mau nambah berapa? 1 atau 10, ya terserah. 1 aja sih. 1 aja. Oke. Atau berarti misalnya kalau 20 berarti 5. Boleh, bebas. Kalau soalnya 10, soal 2 ya. Aduh, kakak kasih 10 aja ya. Kasih 10 soal, berarti satu soalnya kakak kasih 1. Oke. Kita akan change. Ingat, change. Bukan set. Set hanya di atas 1 kali saja. Set to 0, kita taruh di atas, dan di bawah kita kasih change. Change skor by berapa? Kamu mau berubah skornya berapa? 1 atau 2 atau 3. Kalau 1 kan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kalau misalkan 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8 dan seterusnya. Ya, kakak akan kasih yang skor by 1 aja. Oke. Nah, untuk yang salahnya, nah, ini up to you, terserah kalian. Ya, mau nggak pakai nggak apa-apa, cuman biar tambah menantang ya, seperti soal-soal ujian. Kalau dulu kakak kalau salah itu -4 kalau kalau misalkan benar, kalau benar itu poinnya 4, kalau salah -1 itu ya. Misalkan mau skor by 1, kalau salahnya itu -1 apa. Terserah, ini tergantung aturan game yang kamu buat nanti. Ketika jawab benar 7 tambah 17. Nah, skor akan bertambah 1. 10. Nah, skor bertambah 2. Oke. Nanti kalau kita mulai lagi, skornya akan di 0. Kenapa? Karena tadi kita udah setkannya. Ini kakak hanya menjawab pertanyaan tadi ya, yang di awal tadi. Kalau salah, kita kasih change score -4. Nah, jadi jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Kalau salah, -4. Ya, agak jahat ya, cuma nggak apa-apa. Nama juga kita bikin permainan ya. Namanya Yiyi. Coba. Siapa? Oke. 12. Nah, tambah 1. Kakak pura-pura salah lagi. 6. Nah, -3 langsung. Ya. Jadi ini untuk menambahkan skor cukup seperti ini aja. Ya. Dan ingin menambahkan skor. Ya. Juga kalau ada perkalian, pengurangan ya, silakan kalian tambahkan sesuai dengan ide-ide kalian masing-masing. Karena ini bisa banget dikembangin begitu luas untuk permainan games quiz atau Q&A seperti ini ya. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Karena waktunya udah mau selesai ya. Jangan lupa klik file, klik save to your computer. Iya. Silakan. Ada yang lagi? Silakan ya. Ini waktunya habis juga ya. Ya mungkin 1 pertanyaan lagi ya Kak ya. Ya, boleh. Silakan. Nggak terasa ya. Oke, Bapak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk anak-anak ya, untuk absen ya. Untuk linknya sudah ada di chat room ya. Silahkan, boleh absen dulu ya. Gitu ya. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Ada pertanyaan lagi, anak-anak? Oke, sudah ya. Karena mungkin keterbatasan waktu juga ini Bapak rasa juga Bapak juga belajar juga
Ya ini terlalu cepat ya Kak ya, nggak kerasa ya Kak ya. Iya. Ya siang-siang gini tetap kita harus semangat ya. Nah, Kak Yosef, Ya. ini mungkin dari Yosef sendiri ada pertanyaan nggak nih Kak? Ada pertanyaan. Mungkin ada mungkin Kak untuk anak didik kita nih. Gimana Pak? Ada pesan-pesan khusus untuk anak didik kita dari sketch ini? Kalau pesan dari kakak, ya tetap semangat lah, semangat belajar gitu. Jangan, kalau tips dari kakak ya, kakak pun dulu juga pernah sekolah kayak kalian, ya pernah sekolah kayak kalian. Kalau sedikit tips kakak bagaimana untuk belajar, ya tips dari kakak, kalian harus senang pelajaran apapun itu. Ya, ketika kalian senang, kakak jamin pasti kalian bisa gimana pun sulit pelajaran itu. Nah, kakak tetap semangat. Udah kelas ini yang kelas 6 semua ya kakak ucapkan selamat ya, udah selesai ujiannya, semoga hasilnya memuaskan. Bye. Ya, oke, terima kasih Kak. Nah yuk semuanya Bapak minta tolong yuk kita terima kasih dengan mic-nya di-on-kan ya. Nanti Bapak kasih apa-apa ya. Bilangnya terima kasih gitu ya. Bapak kasih apa-apa ya. Yuk semuanya mic-nya di-on-kan. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih Pak Yosef. Nah, baik anak-anak ya, mengingat waktunya juga sudah habis. Kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Bapak ingatkan sekali lagi yang belum absen, silahkan absen dulu ya. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah belajar bersama dengan Kak Yosef ya. Semoga kalian nanti ini bisa mengaplikasikannya ya saat kalian jenuh dan bisa nih main-main ya, tinggal kalian masuk situsnya ya, tinggal cek-cek gitu ya, tinggal kita aplikasikan nanti, oke? Bapak Andre minta tolong untuk Bu Desi menutup ini dengan doa. Silahkan Bu Desi. Terima kasih Pak Andre. Selamat siang Pak Yosef, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian. Marilah kita hening sejenak untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan kasih-Mu yang boleh kami terima sampai siang hari ini. Terima kasih Engkau mendampingi proses belajar kami sehingga dapat berjalan dengan lancar. Bapa, hari ini kami telah belajar coding bersama Pak Yosef dan anak-anak SD Tarakanita 1, 2, dan 4 Jakarta. Semoga ilmu yang kami dapatkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kehidupan kami dan banyak orang. Berkatilah Bapak Yosef dan tim dari Optima Solusindo agar selalu sehat dan semangat dalam aktivitas mereka. Kami juga mohon berkat kesehatan bagi kami semua, Bapak Ibu guru, dan orang tua kami. Akhirnya Bapa, berkati dan tuntunlah kami masing-masing agar semakin semangat belajar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Bu Desi. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih mewakili guru-guru Bapak Ibu SD 1, SD 2, SD 4. Mengucapkan terima kasih pada Pak Yosef ya yang sudah berkenan untuk mengajarkan kita berkaitan dengan coding ya. Terima kasih Yosef dan tim ya. Terima kasih Pak.
sampai kita bertemu kembali ya Pak ya. Ya. Baik anak-anak, kita akhiri, kita ucapkan bersama ya. Salam Tara Kanita ya. Siap? Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat, Tara Kanita. Yes. Ya, oke anak-anak semuanya. Salam sehat. Terima kasih Pak Yusef. Terima kasih Pak Yusef, Pak Andrea, Pak Andre, Bapak Ibu, semua. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih anak-anak semuanya. Pak Tetap Andre. semangat, sehat selalu. Izin Bapak Ibu semua. Izin live. Terima kasih.